point updated. Take off. Home point updated. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Hari Sabtu 15 Juli 2023 ya. Hari ini adalah hari pertama pada pekan ketiga ya. Jadi kita sudah masuk pada pekan ketiga bulan Juli. Tanggal 15 itu adalah artinya sudah 2 minggu lebih. Dan kita akan menyaksikan bagaimana progres terkini, mengingat informasi yang juga sudah disampaikan langsung oleh pihak-pihak terkait mengenai target dari penyelesaian main route. Ingat ya, main route pada akhir Juli 2023, sedangkan untuk diharapkannya bersamaan dengan gerbang tol itu selesai pada 17 Agustus 2023. Informasinya sudah sangat-sangat jelas saya sampaikan pada video informasi valid yang sudah saya himpun langsung dari para pihak yang ada di lokasi ini. Jadi bagi yang mungkin terlewat, Max altitude reached. bisa kembali mendengar atau menyaksikan pemaparan bagaimana informasi seputar informasi valid yang sudah disampaikan terkait dengan target menjadi penyelesaian proyek tol Cinere Jagorawi seksi 3 ini. Jadi bagi yang masih belum jelas, silahkan kembali ke video tersebut untuk mendapatkan informasi sedetail-detail mungkin. Sedangkan pada video hari ini kita akan kembali menjelajah, karena kemarin saat saya berangkat itu gerimis, jadi saya balik lagi ke rumah. Meskipun saya nggak tahu sebenarnya di sini itu bisa jadi nggak gerimis, bisa jadi nggak hujan. Tapi karena udah di jalannya udah hujan, jadi saya urungkan niat ke sini. Saya kembali ke rumah. Lalu untuk di video hari ini kira-kira ada apa ya? Nah, nanti juga mungkin akan saya coba buatkan video dari dekat untuk melihat bagaimana kondisi median. Yang mungkin saya sudah jelaskan sekali lagi, ini adalah bagian dari alas ataupun bagian bawah dari pot yang akan diisi oleh tanaman yang berada di jalur median atau di tengah pemisah jalur. Nah, itu dia kurang lebih ya. Dan kira-kira ada perubahan apakah di area gerbang tol Limo 1? Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah di hari Sabtu. Saya belum konfirmasi apakah bagian bidang yang direncanakan selesai pada pekan ini, artinya pada Jumat kemarin, untuk penyelesaian dari administrasi di depan sini pada satu bidang terakhir ini, apakah sini juga sudah selesai atau belum, ini saya belum konfirmasikan kembali. Tapi menurut informasinya akan diupayakan pada Jumat kemarin. Nah, ini adalah sekali lagi kita akan terus update. Kalau sampai hari Minggu belum juga dibongkar, artinya memang berarti PHH-nya belum juga keluar ya. Atau proses-proses pengadilannya atau yang lain-lainnya itu berarti belum ada yang belum selesai. Nah, kita berharap, kita doakan semoga pihak-pihak terkait yang juga ikut serta di sini dalam mensukseskan penyelesaian target ini bisa segera diberikan kelancaran sehingga target yang diupayakan pada Juli ataupun Agustus bisa segera tercapai. Lalu untuk di gerbang tol Limo 1 ini sudah pekerjaan rigid kembali. Kita saksikan di situ ada tenda yang merupakan bagian dari pekerjaan rigid pavement. Ini adalah bagian dari gerbang tol Limo 1. Sedangkan untuk jalur on ramp dan juga off ramp gate Limo 1-nya kita saksikan, sudah ada pemasangan rambu ya. Sudah ada pemasangan rambu lalu lintas. Bagaimana akses on ramp-nya adalah ditunjukkan dengan warna biru. Artinya kalau dari on ramp nggak boleh menggunakan jalur kanan, karena jalur kanan itu adalah akses off ramp. Dari arah Pamulang ingin keluar ke Limo, maka menggunakan jalur yang di kanan. Itu ada tanda merah strip. Lalu ada, itu tuh tanda apa tuh, lalu lintas apa itu ya, saya nggak itu tuh nggak kelihatan ya.
Oh, kayaknya itu putaran memutar maksudnya kayaknya ya. Nggak begitu kelihatan jelas di monitor, tapi sepertinya itu adalah bagian dari penjelasan bahwa setelah memasuki ya on ramp, bentuk jalurnya adalah bentuk lajurnya itu melingkar begitu ya. Nah, di situ ada rambunya, rambu penjelasan bagaimana saat menggunakan on ramp itu melingkar. Oke. Itu adalah bagian dari progres gerbang tol Limo 1. Untuk penlock tambahan ini sudah saya jelaskan pada video progres dari pembebasan lahan kemarin. Ya, semua lahan yang ini karena emang sudah tinggal sedikit, jadi kita sudah bisa konfirmasikan langsung ke para pihak sehingga bisa saya sampaikan mengenai progres terkininya. Sekarang mari kita lanjut ke progres main route. Ada apakah di main route? Ini saya juga nggak tahu nih, kemarin apa benar hujan atau hujan jam berapa, nah ini kita nggak tahu. Nah, ini kalau kita saksikan nih, guardrail sudah terpasang. Oh, kayaknya juga di bagian ini nih ada rambu juga nih, tuh udah ada rambu juga ya. Nanti coba kita akan ambil saat kita jalur balik ya, jalur balik terus melihat rambu apa yang kira-kira terpasang di sana. Tapi yang jelas di sini guardrail yang sudah di unloading di sekitar sini segera pastinya akan segera dipasangkan. Ada burung segala lewat. Permisi gitu. Yang lewat-lewat baik burung. Nah, ini kan juga ada saluran air yang juga sedikit lagi ya. Oke, kita coba perlahan. Kita akan coba sebentar. Akan terendahkan lagi. Ya. Nah, ini adalah bagian pot-pot yang menjadi bagian main route, bagian median maksud saya, di tengah antara dua jalur. Sisi kanan juga proses rigidnya sudah selesai untuk taper rem. Menyisakan ini bagian pekerjaan saluran air. Lalu akses off ramp gate Limo 2 kita saksikan, belum rigidnya belum sampai sini, masih proses pekerjaan. Oke, apalagi yang kira-kira berubah di hari ini, di tanggal 15 ini, pada pekan ketiga ya, hari pertama pada pekan ketiga ini. Oke, guardrail di on ramp gate Limo 1, guardrailnya sudah terpasang. Sobat keluarga semua bisa saksikan di video ini ya. Dan itu ada rambu-rambu juga tuh yang udah mulai kepasang juga ya. Nah, ini guardrail ini udah terpasang. Oke, sekarang kita coba lihat ke arah gerbang tol Limo utama ya. Kira-kira ada pekerjaan apa di gerbang tol Limo utama, dan apakah di hari pertama pekan ketiga ini bisa kita saksikan beberapa perubahan-perubahannya, apakah menjadikan kita lebih optimis lagi untuk akhir Juli ini, karena artinya berarti menyisakan beberapa hari lagi, 16 hari lagi ya, 16 hari pekerjaannya. Dan inilah di 16 hari yang bisa kita saksikan beberapa pekerja melakukan pembesian untuk persiapan kayaknya concrete barrier ya di sini ya, pakainya concrete barrier. Jadi batas atau pagar pembatas jalurnya ini menggunakan beton, dan di sini ada besi wear mesh ya. Nah, ini besi-besi ini yang digunakan untuk proses pembentukan lapisan rigidnya. Besinya menggunakan besi ini, berbeda dengan posisi yang main route bukan gerbang tol. Nah, itu nanti akan coba saya jelaskan pada video khusus kenapa bagian gerbang tol menggunakan besi tersebut gitu ya. Jadi ada satu alasannya, mungkin nanti akan saya coba ungkap pada video khusus untuk menjelaskan bagaimana proses dari pekerjaan yang ada di gerbang tol baik Limo utama ataupun Limo 1 dan Limo 2. Dan kalau kita saksikan di pekerjaan gerbang tol Limo utama ini, sobat keluarga semua bisa saksikan sendiri, masih dalam proses untuk pekerjaan pembentukan atap
dari atau rangka atap dari gerbang tol Limo utama. Ya, sampai hari ini belum selesai tentunya. Saya harus sangat hati-hati karena di sini ada sutet ya sobat. Oh, sudah dicat juga sebagian. Sambil menunggu, beberapa titik sudah dilakukan cat kuning hitam ya. Mantap. Oke, kita udah lewatin sutet. Sekarang kita coba sekalian lihat tol Serpong Cinere ya, karena banyak yang bertanya nih. Serpong Cinere seksi 2. Saya akan coba gaskeun sebisa saya ya. Karena ini adalah bagian dari tol Serpong Cinere. Ini yang kita saksikan ini tol Cijago. Lalu kita saksikan di sini ada water barrier. Nah, ini adalah merupakan titik terakhir Cijago, karena dari sini sampai ke gerbang tol Pamulang adalah bagian dari tol Serpong Cinere seksi 2 ya, yang sudah selesai. Nah, ini diteruskan nih sampai ke gerbang tol Pamulang nanti ya. Keluarnya di gerbang tol Pamulang. Nah, ini adalah Palaraya ya, overpass Palaraya kalau tidak salah. Di depan sana overpass Kayu Manis. Setelah overpass Kayu Manis barulah overpass Pondok Cabe, barulah ke lain-lainnya ya. Kalau nggak salah ya. Kalau saya salah bisa bantu koreksi. Nah, di sini saya harus tinggi, kenapa? Karena sinyalnya berkurang. Nah, ini adalah satu alasan kenapa saya nggak bisa ke tol Serpong Cinere ya. Harusnya bisa terdengar. Tadi ada peringatan dari drone yang saya gunakan ini. Approach edge of authorization zone. Nah, itu ya. Itu adalah artinya di depan sana yang kita nggak bisa. Ini saya udah mentokin nih. Udah mentokin maju terus ke depan. Tapi kenapa nggak bisa maju lagi? Karena di depan sana adalah sudah merupakan bagian ataupun jalur pesawat dari Bandara Pondok Cabe. Dan drone yang saya gunakan DJI ya. DJI itu safety-nya luar biasa. Kalau bagian yang memang itu merupakan bagian dari jalur pesawat, dia tidak akan mau kita paksa bagaimanapun untuk maju ke depan dengan remote-nya, pesawatnya itu akan tetap berhenti ya. Dia nggak akan mau untuk bergerak melintasi jalur dari pesawat terbang. Jadi itulah safety ataupun keamanan dari drone yang saya gunakan. Oke, sekarang kita coba sebentar. Nah, ini ya, kita akan turunkan dulu karena kemarin banyak juga yang penasaran ya. Nah, ini adalah bagian dari terusannya Pamulang, dari gerbang tol Pamulang yang masuk di tol Serpong Cinere seksi 2. Ntar saya mundurin dulu. Oke, nah ini ya. Nah, ini batasnya. Batasnya adalah ini. Approach edge of authorization zone. Kota Depok, Tangsel dicoret ya. Artinya ini kita sudah masuki bagian Tangsel coret. Kita sudah masuk ke Kota Depok ya, jadi Tangselnya di sini sudah selesai. Nah, inilah batas dari proyek tol Serpong Cinere seksi 2 yang memang tidak memiliki gerbang tol. Dan saat ini meskipun sudah selesai, dia tidak bisa digunakan karena gerbang tol yang ada adalah gerbang tol Limo. Setelah gerbang tol Pamulang ada gerbang tol Limo yang masuk dalam proyek tol Cijago 3. Ini juga ada keterangannya ya. Nah, ini yang kemarin bertanya kenapa di sini ada tulisan Depok Antasari. Saya juga sudah minta waktu nanti dengan Pak Alfiandra ya, mungkin yang bisa menjelaskan kenapa di sini ada tulisan Depok Antasari, Cilandak, Bojonggede. Tapi di sini ada tulisannya 1 km ya. Keluar 37, artinya keluar di kilometer 37. Kita harus bisa membaca rambu. Di situ sudah tertulis 1 km, artinya 1 km itu jauh ya. Sedangkan yang kita setelah ini lewati itu bukannya Depok Antasari, tapi ini adalah keluarnya langsung di gerbang tol Limo. Nah, di sini kenapa di sini juga ada rambu juga yang harus disampaikan atau diberikan di sini. Bungkusan Margonda Cimanggis juga sudah diberikan. Nanti penjelasan lengkapnya akan saya coba minta waktu dari Pak Alfiandra ya. Lalu sekali lagi di bagian ini sudah selesai, tinggal marka-marka jalan aja. Tuh, lihat jembatan Pesanggerahan panjang 150 meter. Wis, mantap. Ini dia keluar gerbang tol Limo yang pertama, atau keluar di gate Limo 1 ya. Off ramp-nya keluar di 35. Ingat,
keluar 35, artinya keluar di kilometer 35. Ini adalah titik pertama lebih dulu dibandingkan yang tadi 37, Cinere, Lebak Bulus, Sawangan. Nah, ini mudah-mudahan sekali lagi saya bisa membantu untuk mengingatkan bagaimana membaca rambu ya. Membaca rambu-rambu yang sudah disampaikan di jalan tol, sehingga tidak terkecoh ataupun salah dalam membaca jalur. Oke. Nah, di sini juga ada satu jalur belum terpasang ya. Satu rambunya belum terpasang tuh sebelah sisi yang untuk keluar di gate 51 itu rambunya belum terpasang. Untuk menggunakan gate 5 utama, rambu yang birunya sudah terpasang, panahnya ya. Jadi hati-hati di sini, jangan keliru antara petunjuk 1 km lagi dengan petunjuk berikutnya yang memang ada gerbang tol Limo di sini. Oke, di sini juga saluran-saluran air yang sudah terbentuk. Ini nah mungkin perubahannya ya dari yang video kemarin. Dan di sini juga ada pemasangan guardrail. Ada guardrail sob. Dan ini udah pemasangan rambu juga tuh, lihat ada belok ke kiri. Ya, ada alat pemasangan guardrail di sini. Sudah mulai memasang ininya ya. Bagian yang pancang-pancangnya itu. Ini kita saksikan, ini sudah mulai pemasangan guardrail. Lanjut ke bagian off ramp gate 51. Pemasangan guardrail. Mantap. Rambunya juga udah terpasang ya, rambunya ya. Rambu belokan dan seterusnya. Dan di sini ada saluran air sekali lagi. Dan ini adalah gerbang tol Limo utama. Oke, gerbang tol Limo utama sepertinya rigidnya udah semua ya. Betul nggak? Kalau saya salah bisa dibantu koreksi ya di kolom komentar ya. Nah, ini kalau saya saksikan, saya amati, berarti rigidnya telah selesai. Dan saat ini sudah mulai juga proses pengecatan bagian dari jalur atau lane. Karena nanti di sini ada 15 lane. Ada 15 lane untuk gerbang tol Limo utama. 8 dari arah Pamulang menuju ke arah Kukusan ataupun seterusnya ke arah Jagorawi dan juga Cimanggi Cibitung. Dan sebaliknya ada 7 lane dari arus sebaliknya tadi menuju ke arah Pamulang. Oke, mantap sekali. Sekarang kita secara perlahan coba maju ya secara perlahan. Karena di sini juga ada sutet sekali lagi ya. Oke, sudah mulai dicet-cet, tapi gerbang tol Limo utamanya belum sempurna seluruhnya ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan 16 hari lagi. 16 hari lagi, 16 hari lagi. Semangat. Yuk, bisa yuk. Ya, yuk bisa yuk ya, 16 hari lagi ya sob. Luar biasa main route ya. Sedangkan gerbang tol Limo 12 memang ditargetkan pada 17 Agustus, tapi sampai di pekan ini ternyata belum selesai beberapa titik ya. Update-nya juga udah saya sampaikan di video-video lain. Dan sekarang kita coba lihat bagaimana perubahan yang ada di jalur pelebaran gate Limo 2. Ini adalah pelebaran di gate Limo 2. Saat ini masih proses untuk bagian dari perkerasan lapisan rigid pada akses gate Limo 2. Dan masih ada sedikit lagi pekerjaan untuk box culvert saluran air ya pada jalur akses gate Limo 2. Nah, ini ternyata pelebarannya itu cuma sampai sini doang ya. Cuman sampai di depan sini doang ternyata. Tidak berlanjut ke seterusnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke arah gate Limo 2. Sekarang kita saksikan ini adalah akses masuk dan keluar dari gerbang tol Limo 2. Yang kita saksikan juga pembentukan dari galian-galian tanahnya juga terus dilakukan. Dan pada bagian ini ada pekerjaan dari dinding penahan tanah turap ya, sisi akses gate Limo 2 dengan jalan istiqomah. Nah, ini ada update pemasangan turap untuk dinding penahan tanah. Dan update dari bidang ini, bidang terakhir di jalur gate Limo 2 itu kalau bisa
saya sampaikan, pada hari Jumat kemarin alhamdulillah telah berlangsung penandatanganan yang dihadiri oleh BPN, PPK, ada juga BUJT, TLKJ dan para pihak, sehingga alhamdulillah musyawarah sudah bisa ditandatangan. Senin harusnya proses untuk administrasi pembayaran, dan mudah-mudahan pekan depan akhirnya sampai dengan hari Jumat itu ya, kita berharap Selasanya, berharap Rabunya, atau berharap Kamisnya gitu ya. Nggak perlu nunggu Jumat, mudah-mudahan. Tapi ya kita nggak tahu prosesnya gimana. Tapi disampaikan mudah-mudahan minggu depan sudah mulai bisa dibayarkan. Kalau sudah dibayarkan maka artinya di bidang ini akan segera dilakukan pembongkaran, dan kita akan melihat harusnya gerbang tol Limo 2 jauh lebih masif lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan melihat bagaimana progres dari gate Limo 2 atau gerbang tol Limo 2 ini. Kita saksikan perubahannya, ada beberapa titik masih di pengerjaan dari lapisan rigid ya. Dan begitu juga untuk saluran airnya. Hal-hal lainnya mungkin yang berubah apa lagi ya? Belum ada yang berubah lagi ya. Belum ada yang berubah di sini. Tapi yang berubah adalah di sini nih, bagian dinding penahan tanah dengan metode turap ya, pemasangan turap. Ini sudah terlihat jelas perubahannya. Bagaimana turap ini sudah semakin naik ke atas ya. Nah, ini adalah untuk menahan tanah ini. Dan bagian dari akses on ramp gate Limo 2 menuju ke arah Pamulang saat ini sudah ke LC ataupun lean concrete. Itu perubahannya mungkin ya, karena sebelumnya masih lapisan dasar, sekarang sudah lean concrete ataupun LC. Untuk di sini ada yang berubahkah? Belum ya. Belum ada yang berubah. Kita skip aja karena nggak ada yang berubah. Atau belum ada yang berubah di sini. Kita lanjut ke arah Krukut ya. Oh iya, di sini tadi ada rambu tapi kita belum sempat melihat kira-kira itu rambu apa ya. Di mana tadi ya? Di mana tadi rambunya? Mana tadi rambunya ya? Oh, ini nih. Ini adalah rambu yang pertama. Oke. Ini artinya lurus terus ya. Oke. Tadi perasaan ada rambu lagi deh. Mana lagi ya? Apa udah ya? Coba kita maju perlahan ya. Kita lihat kayak tadi ada rambu-rambu yang juga kayaknya itu baru terpasang. Itu kita harus lihat tuh. Oh, saya kelewat. Oh, ini. Ini dia rambunya. Oh, ternyata rambu batas kecepatan ya. Maksimal 100, minimal 60 km per jam. Dan ada juga satu lagi rambunya 5 meter, artinya ketinggian antara main road dengan overpass Limo 5 meter. Lanjut. Kita lanjut menuju ke Simasung Krukut ya, sobat keluarga semua. Jadi di sini sudah oke, dilanjutkan ke pembentukan galian slope dan seterusnya. Harusnya di sini tinggal pekerjaan marka jalan aja karena reflektor sudah, marka sudah, lampu penerangan jalan juga sudah. Jadi sekarang kita lanjut aja ke area Krukut. Kira-kira di Krukut ada perubahan apa ya? Apakah sudah ada hal-hal yang berubah atau belum? Sebelum kita ke Krukut, kita lihat dulu ke bawah sini. Karena di sini juga meskipun bukan bagian dari jalan tol, tapi ini adalah masuk dalam proyek jalan tol untuk saluran air. Dan saat ini kita saksikan ada ekskavator di bawah sana yang masih proses untuk pengerjaan di saluran air. Masih proses ya sob. Jadi masih proses pekerjaan, kita tinggal aja. Kita doakan mudah-mudahan juga di sana cepat selesai, karena agar tidak terjadi banjir saat hujan ya. Oke, kita lanjut menuju ke area Krukut untuk melihat gerbang tol Krukut 2 dan juga area lainnya mungkin. Kira-kira apakah ada update? Belum ya. Gate Krukut 2 belum ada perubahan.
Lalu kita intip bagaimana situasi gate Krukut Max altitude reached. gate Krukut 5 ataupun gate satelit ya. Ramai lancar, tidak terjadi kemacetan pada hari Sabtu ini. Jadi demikianlah mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas segala support dan dukungannya untuk FMLI Channel yang sudah menekan like, share, dan juga telah menekan tombol subscribe. Dan terima kasih juga yang mensupport langsung dengan mengirimkan super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah lagi. Kita bertemu lagi di video drone tol juga terbaru ataupun progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.